Please, berhenti berusaha disukai semua orang. Karena jujur aja, itu cara tercepat buat kamu kehilangan diri kamu sendiri. Coba deh, jujur sama aku. Seberapa sering sih kamu bilang iya, padahal sebenarnya hati kamu lagi teriak enggak? Seberapa sering kamu maksain diri buat datang ke suatu acara, atau mungkin repot-repot bantuin urusan orang lain, cuma karena kamu takut dibilang sombong atau nggak solider? Aku tahu banget rasanya. Rasanya tuh kayak kamu lagi pakai topeng setiap hari, berusaha jadi sosok sempurna yang disukai semua orang. Tapi pas malam hari, waktu kamu sendirian, kamu ngerasa hampa dan capek banget. Kamu ngerasa kehilangan kontrol atas hidup kamu sendiri. Karena kunci kebahagiaan kamu malah kamu kasih ke tangan orang lain. Kamu jadi terlalu peduli sama apa yang orang pikirkan tentang kamu. Sampai akhirnya, kamu lupa apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Nah, kita sering banget kan terjebak dalam jebakan gak enakan. Kita sering nganggap itu sebagai bentuk kebaikan atau empati. Padahal ya, kalau kita bedah lebih dalam lagi, itu sebenarnya adalah bentuk ketakutan kita akan penolakan. Masalahnya adalah, pas kamu berusaha nyenengin semua orang, sebenarnya kamu lagi gak nyenengin siapapun, termasuk diri kamu sendiri. Tapi tenang aja, kamu gak sendirian kok dalam hal ini. Di video ini, aku mau ngajak kamu buat belajar gimana caranya punya mental yang lebih tangguh dan gak gampang baper, lewat kacamata stoikisme. Jadi, stoikisme itu filsafat kuno yang udah ada ribuan tahun lalu. Tapi percayalah, ajarannya itu adalah obat paling mujarab buat kita yang hidup di zaman yang penuh ekspektasi kayak sekarang. Kita bakal bedah bareng-bareng. Gimana seni berani dibenci ini sebenarnya bukan tentang jadi orang jahat ya, tapi tentang gimana kamu bisa punya kendali penuh atas hidupmu dan fokus sama hal-hal yang emang beneran penting. Tapi sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita setakut itu kalau nggak disukai orang lain? Dari mana asalnya perasaan nggak enakan yang nyiksa ini? Yuk, mari kita lihat akar masalahnya. Pernah nggak sih kamu merasa capek banget cuma karena mau bilang enggak aja rasanya berat? Kayak ada beban di dada yang bikin kamu sesek setiap kali mau nolak permintaan orang lain. Nah, secara psikologis ya, sifat nggak enakan atau people pleasing ini sebenarnya punya akar yang dalam banget di otak kita. Coba deh kita tarik mundur jauh ke belakang. Jutaan tahun yang lalu, pas manusia masih hidup berkelompok di alam liar. Di masa itu, diterima oleh kelompok itu soal hidup dan mati. Kalau kamu bikin orang lain tersinggung dan akhirnya diusir dari kelompok, kamu bakal sendirian di tengah hutan. Dan itu artinya tamat. Jadi, otak kita itu emang udah disetting secara otomatis untuk takut banget sama penolakan. Rasa takut gak disukai itu sebenarnya adalah insting bertahan hidup purba kita. Ya, semacam sistem keamanan alami. Tapi masalahnya, zaman sekarang kan udah beda. Kita gak lagi hidup di gua kan? Kalau ada teman yang tersinggung karena kamu nolak dipinjemin uang, atau nolak diajak nongkrong pas kamu lagi capek-capeknya, kamu gak bakal dimakan harimau kan? Tapi anehnya, otak kita itu gak tahu bedanya. Bagi otakmu, penolakan sosial itu rasanya sama sakitnya dengan luka fisik. Itulah kenapa kamu merasa gelisah luar biasa kalau tahu ada orang yang gak suka sama kamu. Efeknya apa kalau hal ini terus-terusan kamu biarkan? Kamu bakal kena stres kronis. Kamu capek sendiri karena harus pakai topeng demi nyenengin orang lain. Dan yang paling bahaya, perlahan-lahan kamu bakal kehilangan jati diri. Kamu jadi gak tahu lagi apa yang sebenarnya kamu inginkan. Karena fokusmu selalu habis buat mikirin apa yang mereka inginkan. Aku pengen kamu sadar satu hal penting ini. Menjadi orang baik itu beda banget sama menjadi orang penurut. Orang baik itu punya prinsip dan batasan. Sedangkan orang penurut itu cuma digerakkan oleh rasa takut. Kalau kita terus-terusan hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, terus kapan kita mulai hidup buat diri sendiri? Nah, disinilah stoikisme masuk sebagai obat buat mental kita yang terlalu gak onakan ini. Yuk, mari kita bedah bareng-bareng.
Gimana cara berpikir para filsuf stoik bisa bikin mental kamu jadi sekuat baja dan gak gampang baper lagi? Oke, jadi gini. Aku mau ngenalin kamu sama satu hal yang aku sebut sebagai senjata utama dari stoikisme buat ngatasin rasa nggak enakan kamu. Namanya dikotomi kendali. Kedengerannya mungkin agak teknis ya, tapi aslinya ini simple banget dan bakal bener-bener ngubah cara kamu melihat dunia. Coba deh kamu bayangin, hidup itu sebenarnya mirip banget kayak lagi main game. Nah, di dalam game itu ada hal-hal yang tombolnya emang kamu pegang sendiri. Tapi ada juga kejadian-kejadian di layar yang murni dari sistem gamenya. Jadi, inti dari dikotomi kendali adalah memisahkan dua hal ini. Apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang gak bisa kamu kontrol. Masalahnya, selama ini kamu stres, capek, dan jadi orang yang gak enakan karena kamu terus-terusan nyoba buat ngontrol hal yang sebenarnya gak ada tombolnya di tangan kamu. Apa itu? Ya, pikiran dan perasaan orang lain. Coba deh kamu renungin ini pelan-pelan ya. Pendapat orang lain tentang kamu itu 100% di luar kendali kamu. Kamu mau jadi orang paling baik sejagat raya pun, mau kamu selalu bilang iya ke semua permintaan mereka, atau mau kamu sampai ngorbanin waktu tidur kamu demi bantuin urusan mereka, kalau mereka emang mau benci, atau kalau mereka dasarnya emang gak pernah puas, ya mereka bakal tetap begitu. Kamu itu gak punya remote control buat ngatur apa yang ada di dalam otak mereka. Jadi, ketika kamu ngerasa gak enak buat nolak ajakan temen cuma karena takut dianggap sombong, sebenarnya kamu lagi buang-buang energi buat sesuatu yang mustahil kamu ubah. Kamu itu lagi nyiksa diri sendiri demi bayangan yang kamu buat sendiri di kepala kamu. Para stoik itu ngajarin kita buat stop ngorbanin ketenangan batin kita demi sesuatu yang gak bisa kita kendalikan. Fokus aja sama apa yang benar-benar kamu pegang, yaitu niat kamu dan batasan kamu. Kalau niat kamu udah baik tapi mereka tetap kecewa, ya sudah, tugas kamu itu udah selesai di niat baik itu. Sisanya, itu bukan tanggung jawab kamu lagi. Nah, kalau kamu udah mulai paham soal kendali ini, pertanyaannya adalah, gimana sih cara praktisnya buat mulai nerapin ini di kehidupan sehari-hari tanpa harus ngerasa jadi orang jahat? Yuk, mari kita masuk ke langkah konkretnya. Nah, alat pertama yang mau aku bagikan ke kamu itu sebenarnya sederhana banget. Tapi percayalah, dampaknya bakal luar biasa buat mental kamu. Namanya jeda 3 detik. 4 detik. Seringkali kan, masalah kita sebagai orang yang gak enakan itu ada di refleks kita sendiri. Begitu ada teman yang tiba-tiba minta tolong, atau atasan kasih kerjaan tambahan di luar job desk, mulut kita itu otomatis langsung bilang, iya boleh, atau oke bisa. Padahal hati kita tuh lagi teriak, enggak. Nah, mulai sekarang, aku mau kamu latihan untuk berhenti sejenak. Begitu permintaan itu datang, jangan langsung dijawab ya. Coba tarik napas dulu, hitung sampai 3 dalam hati. 1, 2, 3. Nah, di detik ketiga ini, coba tanya ke diri kamu sendiri. Aku melakukan ini karena emang aku mau bantu, atau aku cuma takut dia bakal kecewa sama aku? Ingat, prinsip stoikisme yang kita bahas tadi. Perasaan orang lain itu benar-benar di luar kendali kamu. Kalau kamu bilang iya cuma karena rasa takut, itu artinya kamu lagi menyerahkan kendali batin kamu ke tangan orang lain. Jeda 3 detik ini adalah rem darurat, supaya kamu gak terjebak lagi dalam kebiasaan lama. Langkah kedua adalah seni menolak tanpa alasan panjang. Ini penting banget, dengerin baik-baik ya. Kamu tuh gak butuh alasan sepanjang kereta api cuma buat bilang enggak. Banyak dari kita yang merasa bersalah kalau menolak. Akhirnya kita malah bikin alasan yang berbelit-belit. Duh maaf ya, soalnya aku harus ini, terus nanti ada itu. Tapi mungkin kalau besok, stop. Berhenti di situ. Tahu nggak? Semakin panjang alasan yang kamu kasih, kamu justru terlihat semakin lemah dan gak yakin. Lebih parahnya lagi,
alasan yang panjang itu adalah celah bagi orang lain buat memanipulasi kamu. Misalnya nih, kalau kamu bilang nggak bisa karena lagi sibuk ngerjain tugas, mereka bakal gampang bilang, tugas kan bisa dikerjain nanti malam. Akhirnya, kamu terjepit dan terpaksa bilang iya lagi. Stoikisme itu mengajarkan kita buat bicara jujur dan efektif. Cukup bilang, maaf ya, untuk saat ini aku nggak bisa bantu. Atau, terima kasih tawarannya, tapi aku lagi fokus. Sekarang, kita masuk ke langkah terakhir yang paling krusial nih, yaitu melatih otot mental kamu untuk merangkul ketidaknyamanan. Jujur aja ya, momen setelah kamu bilang enggak ke seseorang, rasanya pasti nggak karuan kan? Kayak ada rasa bersalah yang muter-muter terus di kepala. Atau rasa takut kalau orang itu bakal langsung benci sama kamu. Tapi di sini, aku pengen kamu paham satu hal penting. Perasaan enggak enak itu cuma respon sementara di otak kamu. Itu cuma sinyal kimiawi aja, bukan sebuah bencana besar, apalagi kiamat. Dalam stoikisme, ini namanya melatih ketangguhan mental. Nah, coba deh bayangin perasaan gak enak itu kayak rasa pegal pas kamu pertama kali olahraga di gym. Firmly, rasa pegal itu bukan tanda kamu cedera, tapi tanda kalau otot kamu lagi bertumbuh. Begitu juga dengan batasan yang kamu buat. Rasa gak nyaman itu adalah tanda kalau karakter kamu lagi menguat dan kamu lagi belajar menghargai diri sendiri. Aku ingin kamu mulai melihat perspektif ini. Semakin sering kamu berani mengambil risiko untuk dibenci demi memegang prinsip, anehnya hidup kamu justru bakal terasa jauh lebih bebas. Kamu gak lagi capek pakai topeng setiap hari cuma buat nyenengin semua orang, kan? Kamu mulai hidup secara otentik, menjadi diri kamu yang sebenarnya, tanpa perlu validasi berlebih dari orang lain. Ingat ya, kamu itu gak bertanggung jawab atas perasaan orang lain saat kamu menetapkan batasan yang sehat. Kebebasan sejati itu muncul saat kamu gak lagi jadi tawanan dari ekspektasi orang-orang di sekitar kamu. Jadi, mulai hari ini, yuk belajar buat lebih berani bilang enggak kalau memang itu yang kamu rasakan. Kamu berhak punya ruang untuk diri sendiri, dan kamu berhak untuk tidak selalu tersedia bagi semua orang. Kalau kamu merasa video ini membantu kamu buat lebih berani menetap. Jadi, sampai di titik ini, aku harap kamu mulai menyadari satu hal yang benar-benar penting. Menjadi orang yang gak enakan itu sebenarnya adalah beban yang kamu pasang sendiri di pundakmu. Kamu selama ini berusaha membawa kunci kebahagiaan orang lain. Padahal pintu hati mereka itu sama sekali bukan tanggung jawab kamu. Nah, coba deh ingat lagi prinsip stoikisme yang sudah kita bahas tadi. Fokuslah pada apa yang bisa kami kendalikan. Kamu bisa mengontrol kejujuranmu, waktumu, dan batasanmu. Tapi reaksi orang lain itu sepenuhnya di luar kendali kamu. Kalau mereka marah atau kecewa hanya karena kamu berkata tidak, itu bukan karena kamu jahat, tapi karena mereka belum siap menerima batasan yang kamu buat. Menjadi berani dibenci itu bukan berarti kamu berubah jadi orang yang kasar, sombong, atau nggak peduli sama sekali. Sama sekali bukan itu. Berani dibenci adalah bentuk kejujuran paling dalam pada diri sendiri. Ini adalah tentang berhenti memakai topeng hanya untuk menyenangkan orang lain. Kamu memilih untuk menjadi autentik daripada menjadi populer tapi batinmu tersiksa. Jadi, aku ingin kamu pulang dari video ini dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Kamu gak harus jadi pahlawan yang selalu ada buat semua orang setiap saat. Kamu punya hak untuk bernapas, punya hak untuk bilang gak bisa, dan punya hak untuk memprioritaskan kesehatan mentalmu sendiri. Nah, sekarang aku mau kasih tantangan kecil nih buat kamu. Senyum. Coba tulis di kolom komentar. Satu hal apa sih yang ingin kamu tolak minggu ini demi kebaikan dirimu sendiri? Misalnya, minggu ini aku mau berani nolak lemburan yang gak masuk akal. Atau, aku mau nolak ajakan nongkrong kalau aku memang lagi butuh istirahat. Tulis di bawah ya, aku beneran pengen baca komitmen kamu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan bikin kamu merasa lebih tenang, jangan lupa buat klik tombol subscribe di channel Gen Z.
Share juga video ini ke teman atau keluarga kamu yang mungkin selama ini masih sering merasa terjebak dalam rasa nggak enakan itu. Terima kasih banyak ya sudah menyimak sampai akhir. Tetap logis, tetap tenang, dan mulailah berani menjadi diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.